Kapos dan salam desa membangun. Halo Bang Kapos people, ketemu lagi di Bang Kapos Membangun Desa. Pada edisi kali ini, Bang Kapos Membangun Desa yang bekerja sama dengan DPC Apdesi Kabupaten Bangka Barat akan mengajak kamu semua mengunjungi salah satu desa yang berada di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, lebih tepatnya di Desa Beruas. Perjalanan menuju ke Desa Beruas yang ditempuh melalui jalur darat dari kota Pangkal Pinang kurang lebih memakan waktu 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4. Di Desa Beruas, tim Bang Kapos akan mengajak pemirsa berinteraksi dengan kepala desa perihal pengembangan inovasi desa di bidang perkebunan, yaitu sorghum dan serai wangi. Kemudian, kita akan sama-sama melihat proses pembuatan camilan sehat yang merupakan salah satu produk desa, yaitu pop sorghum. Selain itu, kita juga akan sama-sama mengulik proses pembuatan minyak herbal dari serai wangi, mulai dari proses panen serai wanginya sampai ke proses penyulingannya. Terakhir, kita juga akan mengajak pemirsa Bang Kapos semua melihat persiapan masyarakat Desa Beruas dalam menyambut momen sakral Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Penasaran? Kuilah, daripada penasaran, mari ikutin terus keseruan yang akan disajikan tim Bang Kapos Membangun Desa dan pemerintah Desa Beruas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pariandi, Kades Beruas Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Hari ini kita lagi proses penyulingan serai wangi, salah satu inovasi Desa Beruas, yang mana proses pertamanya adalah dari budidaya tanaman serai wangi sendiri, yang dari pertama tanam 6 bulan baru kita bisa panen pertama, dan panen berikutnya setiap 3 bulan sekali. Nah, dari proses panen dari lahan, kita angkut daunnya ke pabrik penyulingan. Nanti kita masukkan ke dalam tangki rebusan. Nanti dari situ kita masukkan air untuk rebusan. Setelah itu kita menggunakan untuk penguapannya menggunakan kayu bakar. Setelah diproses pembakaran, maka uap air yang dihasilkan dari pembakaran tadi akan mengangkat minyak serai yang ada di daun serai ke atas pipa, terus masuk ke bak pendingin. Nah, dari bak pendingin nanti akan keluarlah uap air yang mencair bersama minyak serai ke penampungan minyak serai. Nah, dari keluarnya minyak tadi sekitar dari mulai menghidupkan api itu 1 jam keluar minyak, dan proses minyaknya keluar selama 4 jam. Jadi prosesnya sekitar 5 jam selesai. Nah, dari limbah air serai ataupun uap air yang mencair tadi, itu namanya adalah hidrosol. Nah, hidrosol ini bisa dimanfaatkan, hari ini hanya kami manfaatkan untuk para petani sawah untuk pestisida. Jadi kami gratiskan ke masyarakat yang membutuhkan pestisida nabati dari hidrosol. Tapi sebenarnya hidrosol ini banyak sekali manfaatnya, bisa dibikin untuk sen nyamuk, terus cairan pengepel lantai, dan juga untuk cairan pencuci piring. Nah, tapi ini masih dalam tahap proses karena kita juga belum mengembangkan itu, belum ada pelatihan untuk itu. Terus dari limbah daun ini kami manfaatkan untuk kompos hari ini. Untuk kompos karena
limbah daun ini belum bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak karena di desa kami belum ada peternakan. Dari penelitian Unpad kemarin ke Desa Bruas, limbah daun serai ini bisa dibikin selase atau pakan ternak yang sudah difermentasi. Nah, ini sangat bagus untuk pakan ternak sapi. Menurut penelitian dari Unpad, pakan ternak dari limbah daun serai dari hasil penyulingan ini adalah pakan ternak terbaik di Indonesia. Tapi kami belum memprosesnya karena terkendala memang belum ada peternakan di Desa Bruas. Dan minyak serai yang dihasilkan dipisahkan dari hidrosol atau uap air tadi. Nah, ini kami jual minyak mentahnya ke buyer. Ada pengepulnya, biasanya kami kirim ke Pasaman, Medan. Dan juga ada beberapa rekanan di sini termasuk ke PT TAM, anak perusahaan timah yang rutin memesan minyak serai ke kami. Terus juga kami bikin kemasan produk minyak serai seperti ini. Nah, produk ini memang belum ada BP POM-nya, lagi proses. Nah, ini banyak sekali fungsinya untuk kesehatan, terutama untuk aromaterapi, kesehatan untuk obat luar lah, seperti itu. Mungkin baru sampai situ dalam proses penyulingan ini sampai dapat minyaknya dan pemanfaatan minyaknya juga untuk di Desa Bruas. Dan informasinya, untuk di Desa Bruas ada 2 penyulingan. Satunya punya kelompok pemuda yaitu Taruna Tani, dikomandai oleh saya sendiri, dan satu lagi punya BUMDes Bruas dengan kapasitas BUMDes ini 1,5 ton satu kali produksi. Tapi karena bahan baku yang masih minim di Desa Bruas, yang punya BUMDes ini belum begitu berjalan dengan lancar seperti itu. Dan ini adalah salah satu inovasi Desa Bruas dalam pengembangan ekonomi desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kami terus mengembangkan produksi sorghum yang memang telah kami kembangkan sejak tahun 2016 di Desa Bruas ini. Nah, ini kita sekarang berada di kebun sorghum yang memang habis kita panen. Kondisinya hari ini yang kita lihat sekarang ini adalah hasil dari tunas yang kedua. Berarti udah 2 kali panen sebenarnya ini. Nah, jadi sorghum ini sendiri adalah famili jagung karena batangnya persis jagung tapi buahnya di atas. Buahnya di atas. Hari ini di Bruas kami telah melakukan produksi sorghum ini sejak 2017. Terus kami kembangkan menjadi produk turunan. Yang kami produksi sekarang adalah pop sorghum. Pop sorghum yang dihasilkan dari gabah sorghum yang sudah kering. Sorghum ini setelah kita tanam, dia selama 3 bulan setelah tanam, dia akan panen. Itu panen pertama. Panen pertama setelah 3 bulan, terus kita potong buahnya. Kita potong seperti ini. Nah, ini nanti setelah dipotong kita jemur, nanti kita pisahkan bijinya dari tangkai. Dan tangkai ini bisa juga dibikin bunga sorghum seperti itu oleh Ibu BPKK. Batang sorghum ini kita potong lagi di bagian bawahnya karena nanti dari bawahnya akan tumbuh lagi tunas. Nah, dari tunas ini setelah 2 bulan kita akan panen lagi sorghum yang baru. Berarti sorghum ini sangat potensial untuk dikembangkan sebenarnya karena dia 1 kali tanam minimal 3 kali panen. Berarti petani sangat diuntungkan. Nah, untuk di Bruas saya menggandeng kelompok tani sorghum. Mereka biasanya menanam setelah pasca panen padi. Maka waktu untuk menanam padi selanjutnya ada sekitar 8 bulan lagi. Maka inilah pas mereka menanam sorghum karena produktivitas sorghum yang 3 kali panen ini sekitar 7 bulan. Jadi 3 bulan pertama dari tunasnya 2 bulan, tunasnya lagi 2 bulan.
Nah setelah 7 bulan mereka tanam padi lagi seperti itu. Jadi sangat ekonomis, sangat produktif lahan-lahan yang petani garap. Setelah padi mereka nanam sorghum. Tapi kendala yang paling besar dalam pengembangan budidaya sorghum ini adalah hama burung. Karena burung sangat suka sekali dengan gabah sorghum ini. Jadi kami menyiasatinya untuk yang skala kecilnya kami sarung dengan plastik. Tapi ternyata memang kurang bagus hasil buahnya kalau disarung dengan plastik. Dan sorghum ini juga banyak jenisnya. Jenis sorghum ini ada sekitar 20-an kali ya. Tapi yang kami kembangkan di sini yang paling produktif adalah jenis numbu. Terbaru yang dikeluarkan oleh Kementan itu adalah jenis bioguma yang ditemukan oleh Profesor di Lampung. Ini produktivitasnya luar biasa. Nah, bioguma sendiri sudah kami tanam, tapi sudah kami panen. Ini jenis varietas bioguma. Baru selesai dipanen, batangnya lebih besar dan lebih tinggi, buahnya juga lebih besar. Tonase hasilnya seperti itu. Dan harapan kami sorghum ini nanti akan menjadi solusi bagi masyarakat kami untuk pendapatan ekonomi tambahan selain padi. Untuk sorghum ini di Desa Bruas memang kami dukung dengan dana desa untuk kelompok-kelompoknya, untuk kelompok-kelompok tani sorghum. Sorghum ini juga, batang sorghum ini bisa mengeluarkan nira. Jadi di batang sorghum ini ada nira sorghum. Nah, nira sorghum ini bisa dibikin dan juga bisa dibikin gula padat. Sorghum sendiri kelebihannya dari gula tebu adalah dia free gluten. Maksudnya gulanya ini manisnya, rasa manis gulanya ini bukan dari glukosa, tapi senyawa kimia adalah sukrosa yang tidak menyebabkan diabetes dan sangat bagus untuk kesehatan. Dan dari gabah sorghum ini kita masukkan ke mesin sosoh bisa jadi beras sorghum yang bisa dikonsumsi sama seperti padi. Nah, beras sorghum ini kaya akan manfaat karena dia sangat tinggi kalsium, lemaknya rendah dan seratnya sangat tinggi. Jadi kalau konsumsi nasi sorghum itu sangat bagus untuk terapi diabetes seperti itu. Dan dari berasnya bisa dibikin tepung sorghum. Nah, kalau udah jadi tepung sorghum, ibu kakak di sini mengolahnya menjadi aneka kue-kue yang dibuat dari tepung sorghum. Dan hari ini pemanfaatannya kita untuk makanan tambahan balita dan ibu hamil untuk penanganan stunting di desa. Dan sudah diuji coba di provinsi. Makanan dari olahan kue dari tepung sorghum ini sangat cocok untuk terapi autis seperti itu. Jadi, karena dia free gluten, dia sangat bagus sekali untuk anak-anak yang hiperaktif untuk mengkonsumsi bahan-bahan makanan dari sorghum ini. Jadi sorghum ini tidak ada yang tidak bermanfaat. Batangnya setelah kita ambil nira bisa dibuat pakan ternak ini. Pakan ternak dari batang sorghum yang kita ketahui di IPB Bogor. Informasinya untuk pengemukan sapi satu harinya bisa mencapai 2 kilo dari selase batang sorghum ini. Harapannya pemerintah daerah maupun provinsi mendukung upaya para petani ataupun desa-desa yang memang pengen berinovasi untuk ketahanan pangan Indonesia seperti itu. Kalau Kementerian Pusat memang sudah mendukung untuk program sorghum ini, tapi mereka lebih pengembangannya di Lampung sama Sulawesi seperti itu. Kalau di Bangka ini sudah ada sinyal hijaunya dari Pak Gubernur untuk pengembangan sorghum ini ke depan, karena sudah dibuat template-nya juga oleh tim sorghum provinsi. Mudah-mudahan ke depannya tidak susah lagi para petani ini untuk menjual hasil panennya seperti itu. Jadi sorghum ini memang kaya manfaat dan Desa Bruas memang berinovasi supaya masyarakat punya penghasilan tambahan dari sorghum dan juga serai wangi.
Jadi sorghum yang kita panen di kebun tadi yang seperti ini kita rontokkan. Setelah dirontok kita jemur. Setelah dijemur, kita bersihkan seperti ini. Nah, ini gabahnya. Nah, dari gabah sorghum ini kita buat menjadi salah satu produk makanan namanya pop sorghum. Jadi, setelah proses dibikin oleh ibu-ibu PKK, jadilah makanan cemilan pop sorghum yang ini sudah dikasih bumbu. Ya, jadi kita kemas dengan kemasan seperti ini, dan dari gabah sorghum yang sudah kita pisahkan dari tangkainya itu bisa disosoh menjadi beras. Nah, seperti ini, jadilah beras sorghum. Nah, beras sorghum ini bisa dibikin nasi sorghum. Kalau udah jadi nasi, bisa dibikin nasi goreng yang enak ya, seperti itu. Nah, dari beras kita masukkan lagi mesin jadi tepung sorghum. Nah, kalau udah jadi tepung sorghum ini kita bisa bikin olahan kue, berbagai macam olahan, sama seperti tepung beras. Jadi kue yang bisa dibuat dari tepung beras bisa juga dibikin dari tepung sorghum. Bedanya kalau tepung sorghum ini kaya akan gizi dan manfaat untuk kesehatan. Perkenalkan, saya Ibu Ayu Aryani, Ibu Kades Desa Berwas. Kami membentuk olahan sorghum ini dari November 2017 dan telah menjadi UMKM dengan nama Zagopi. Saya menjelaskan produk olahan sorghum ini, awal dan cara pembuatannya sampai pengemasannya. Setelah biji sorghum dirontokkan, terus dicuci, beralih proses pencucian 2 kali, terus dijemur, dikeringkan. Setelah dikeringkan, ini yang dikeringkan ya. Setelah dikeringkan, kita baru proses pengolahannya. Proses pengolahannya setelah dijemur, kita siapkan alat-alatnya yang itu menggunakan teflon, minyak goreng, margarin. Setelah minyak goreng dan margarin tercampur, itu prosesnya minimal 15-30 menit karena menunggu pencampuran antara minyak goreng dan margarin dalam keadaan panas. Harus sangat benar, di atas 35 derajat Celcius suhunya, supaya biji sorghum yang telah kering tadi bisa meledup, artinya menjadi ketak gitu, jadi popcorn seperti ini ya. Setelah minyak panas, ditaruh biji sorghum. Setelah meledak itu jadi ketak. Udah gitu baru setelah itu ada proses penyaringan. Dikeringkan dulu minyaknya. Udah gitu diayak lagi. Misalnya diayak, dipilih popcorn yang telah jadi, pop sorghum yang telah jadi, dipilih yang benar-benar bersih seperti ini. Setelah diproses ayak, dibersih, lalu diproses spinner namanya, karena ini banyak menggunakan minyak, harus ada proses pengeringan. Kita menggunakan alat yang namanya spinner. Dari di spinner 10-15 menit. Setelah itu, setelah di spinner minyaknya udah kering, diambil dari spinner pop sorghumnya, baru kita ambil lagi. Setelah kering baru proses dikasih bumbu istilahnya. Ada emang yang original aja nggak pakai bumbu. Kalau ini yang 2 macam ini pakai bumbu. Ini rasa jagung manis, ini rasa BBQ. Kita punya
10 macam rasa, BBQ, jagung manis dan coklat, ada sapi panggang segala macam, ayam bawang, semua 10 rasa. Setelah kita dibumbu, ditaruh di wadah, dibumbu sampai rata, langsung dimasukkan ke dalam kemasan. Sebelum masukkan dalam kemasan ada proses penimbangan, karena harus ditimbang dengan kemasannya segini, biasanya beratnya 80 gram cuman Pak. Setelah ditimbang, ditaruh di kemasan ini. Sebelumnya ada proses pelabelan ya Pak. Labelnya ini Jagopi. Setelah ditimbang, dikemas. Ini pop sorghum Jagopi udah ada PIRT Pak dari Januari 2019 dan sudah ada proses audit halal 2 minggu yang lalu. Semoga bulan depan sudah terbit sertifikat halalnya. Dan selama ini kami pasarkan secara online di Boleh ID, di Plut, di KP86, di Mentok, semuanya udah dipasarkan. Semoga masyarakat Bangka Barat tetap bisa menyicipi cemilan sehat bergizi dari sorghum. Untuk masyarakat ini Bangka Belitung yang mau mencicipi cemilan sehat pop sorghum, Desa Berwas, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat, bisa menghubungi kontak person Ibu Ayu di nomor 0815 1420 6269. Jaya terus UMKM Bangka Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami di Desa Berwas mengadakan acara perayaan Maulid Nabi 1442 Hijriah, yang mana kita memulai acara ini setelah Bada Asar sampai nanti Bada Isya akan dilaksanakan pawai selawat. Adapun kegiatan perayaan Maulid Nabi ini didukung sepenuhnya oleh dana desa. Harapan kami dengan perayaan Maulid ini, warga masyarakat semuanya selalu mencintai Rasulullah SAW dan tidak lupa untuk berselawat kepada beliau. Untuk teknis acara perayaan Maulid Nabi ini dilaksanakan oleh ketua umumnya adalah Pak Pengulu kami, Pak Ustadz Bakar, dan juga ada sedikit perlombaan yang akan nanti dijelaskan oleh Ketua Panitia Ustadz Rahman. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pengulu Desa Berwas. Pada sore hari ini kami melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selesai Ba'da Asar tadi sampai selesai kira-kira nantinya selesai sholat maghrib, kita mengadakan Cintu Doror. Kemudian selesai Cintu Doror melaksanakan sholat Isya. Kemudian setelah sholat Isya kita melaksanakan pawai sholawatan remaja putra putri. Kemudian ditambah dengan anak-anak dari TPA Desa Berwas itu sendiri. Cara pelaksanaannya kami dibantu oleh remaja masjid Desa Berwas itu sendiri. Mungkin di samping itu kami ada pelaksanaan perlombaan-perlombaannya. Kemudian acara perlombaannya kami serahkan kepada Ustadz Rahman. Saya untuk menjelaskan tentang pemeriahan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di samping untuk pawai, ada juga kami mengadakan perlombaan untuk memeriahkan acara tersebut. Yakni dalam perlombaan ini ada 3 cabang yang kami lombakan. Yang pertama tentang azan remaja dan dewasa, kemudian tartil anak-anak putra dan putri, yang terakhir yang paling bergengsi yaitu busana muslim remaja putra putri. Dan insya Allah nanti malam setelah pawai ta'aruf akan pembagian hadiah. Mungkin itu saja informasi untuk perlombaan untuk memeriahkan acara Maulid Nabi Muhammad SAW.
Demikianlah pemirsa Bangka Pos, liputan khusus kita pada hari ini. Dari awal mula kita berkunjung ke Desa Berwas. Pertama kali kita berkunjung ke penyulingan serai, kita berbicara banyak tentang bagaimana sih proses penyulingan serai dan juga turunan-turunannya. Kemudian kita bersama Kepala Desa Berwas, kita ke perkebunan serai wangi dan juga sorghum. Di situ juga kita bicara banyak tentang apa sih produk-produk hasil dari sorghum itu. Dan kemudian kita juga berkesempatan untuk mengunjungi rumah kepala desa, dan di situ kita melihat langsung cara pembuatan camilan sehat dari sorghum. Nah, pada hari ini, saat ini kita berada di depan yang akan menjadi tempat start kegiatan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Demikianlah pemirsa Bangka Pos, pada hari ini kita akan seru-seruan lagi. Kita akan kunjung-kunjung lagi ke desa-desa berikutnya dengan agenda-agenda seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bangka Pos. Ya Allah, Beladikun fayakun ya gharami. Sampai di sini dulu ya Bangka Pos People, perjumpaan kita di edisi Bangka Pos Membangun Desa kali ini di Desa Berwas, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Sampai ketemu lagi di desa-desa berikutnya dengan keseruan-keseruan dan hal-hal unik juga otentik lainnya ya. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan edukasi dan pemahaman lebih untuk kita semua terhadap potensi dan keragaman yang dimiliki desa-desa di Bangka Belitung. Maju terus desa-desa di Bangka Belitung. Salam Bangka Pos dan salam desa membangun. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.